Cuman ada satu tambahan, yaitu untuk mengkonsletkan burung tersebut, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan berbagi tips untuk menggantang burung terucukan di malam hari, dan settingannya seperti apa. Barangkali cocok buat teman-teman. Kalau tidak cocok berarti harus mencari settingan kembali, teman-teman. Dikarenakan masing-masing burung terucukan di sini memang karakternya berbeda-beda. Ya minimalnya ini buat pertimbangan teman-teman, supaya nanti barangkali cocok bisa dipakai, tidak dipakai juga tidak masalah, teman-teman. Dan langkah yang harus kita lakukan untuk menyeting burung terucukan yang lomba pada malam hari itu berbeda dengan settingan lomba di siang hari. Nah, untuk menyeting burung terucukan di sini itu sebetulnya hampir sama dengan burung cucak hijau. Dikarenakan burung terucukan itu sebetulnya itu tergolong burung yang semi fighter, tidak seperti layaknya murai batu, kacer, teledekan. Untuk menyeting burung yang semi fighter itu dibutuhkan pendongkrakan ekstra fooding, penjemuran, juga makanan atau minuman tambahan yang bisa mendongkrak daripada pertama tenaga, emosi, dan birahinya. Nah, ini harus masing-masing harus sejajar. Kalau tidak sejajar itu biasanya akan mengalami kendala. Kita kasih contoh, seandainya kata kita mau mengadakan lomba atau mengikuti lomba pada malam minggu ya, itu kita sudah mulai menyeting dari hari Kamisnya, teman-teman. Yaitu mulai dari Kamis pagi, berarti H-3 ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi mulai hari Kamis kita sudah mengistirahatkan burung dengan cara burung ini dikerodong full, teman-teman. Itu di hari pertama, yaitu di hari Kamisnya. Mulai dari pagi hari kita masih setting seperti biasa. Seandainya kata settingan jangkriknya 3, udah songong 5, tetap kita masih setting seperti biasa. Dan hanya berbeda di penjemuran, teman-teman. Yaitu penjemuran kita naikkan menjadi 1 jam lagi. Seandainya kata biasanya hanya 1 jam penjemuran, kita naikkan menjadi 2 jam. Seandainya kata tadinya 2 jam, kita menaikkan menjadi 3 jam. Nah, kalau untuk pemandian yang biasa sudah memandikan di pagi hari atau malam hari, tetap masih settingan seperti biasa di hari Kamisnya, teman-teman. Yaitu seandainya kata bisa memandikan di pagi hari, biasa di pagi hari, itu tetap dimandikan di pagi hari. Nah, di H-2 yaitu hari Jumatnya pagi, kita sudah mulai menyeting, tapi tetap mengistirahatkan burung tersebut dengan cara tetap dikerodong, teman-teman. Nah, untuk settingan extra fooding kita sudah mulai menaikkan di H-2 yaitu hari Jumatnya. Seandainya kata hari Jumat kita biasa menyeting 3 jangkrik paginya, kita naikkan menjadi 5. Dan saya sarankan itu jangan kita kasih fur dulu, teman-teman. Dikarenakan memang burung semi fighter itu harus mendongkrakkan secara penuh. Jika tidak penuh, biasanya burung ini akan kurang ngotot. Dikarenakan memang jenis burung ini memang semi fighter, tidak layaknya seperti burung-burung yang lain yang fighter seperti murai batu dan lain-lain. Jadi kita harus pendongkrakan penuh. Jadi kita naikkan extra fooding non fur, teman-teman, biar tidak makan fur, sehingga extra fooding jenis jangkrik ini itu bisa menjadi doyan, teman-teman. Nah, ini tujuannya. Jika kita tetap memberikan fur, biasanya extra fooding ini tetap dimakan 3 saja. Tapi kalau kita tiadakan fur, itu bisa memakan ekstra fooding lebih banyak, yaitu khususnya jangkriknya. Nah, kita naikkan jangkrik menjadi 5-5. Pagi 5, sore 5, teman-teman. Dan penjemuran tetap seperti di hari Kamisnya, yaitu kita naikkan 1 jam saja. Seandainya kata tadinya 2 jam, tetap kita naikkan menjadi 3 jam. Nah, kita standarkan saja 3 jam, teman-teman. Di hari Kamis 3 jam, di hari Jumatnya 3 jam. Nah, di hari Jumatnya itu kita sudah mengurangi mandi, teman-teman. Jangan sampai burung ini mandi. Ini tujuannya suhu tubuh itu akan mengalami kenaikan. Karena memang jenis burung terucukan itu harus dinaikkan suhu tubuhnya sampai benar-benar maksimal, teman-teman. Yaitu dengan cara kita menjemur dengan sinar matahari. Nah, untuk penjemurannya itu saya sarankan itu memakai sauna, teman-teman. Nah, tujuannya supaya burung ini tidak melihat
burung-burung lain, sehingga vektornya itu akan terjaga dengan baik. Ini tujuannya kalau untuk penjemuran sauna. Nah, ini masih di hari Jumatnya. Nah, setelah kita memberikan ekstra puding 5 ekor di pagi harinya, lalu kita berikan buah, yaitu buah yang bisa mendongkrak birahi, teman-teman. Dikarenakan birahi dengan emosinya itu kita akan atur birahi lebih rendah, emosi lebih tinggi nantinya. Jadi kita birahinya tetap menaikkan, di samping kita menaikkan emosinya, yaitu dengan cara kita menaikkan ekstra puding juga memberikan buah yang bisa meningkatkan birahi burung tersebut, yaitu salah satunya buah apel merah, teman-teman. Kalau tidak apel merah, kita bisa ganti dengan buah sawo yang sudah matang. Ini dua buah ini yang bisa mendongkrak birahi burung tersebut. Jika buah ini tidak ada, kita bisa gunakan buah Carson yang kemarin saya bilang, teman-teman, yaitu buah ceres. Tapi kalau menurut saya buah ceres, buah Carson ini itu bukan buah cherry, teman-teman. Ini berbeda. Kalau setelah saya amati di searching di Google, teman-teman, itu buah cherry dengan buah Carson itu berbeda, teman-teman. Silahkan dicari sendiri saja. Yaitu kita pencet saja buahnya yang sudah matang, yang sudah berwarna merah, kita pencet kurang lebih sekitar 10 biji buah Carson, kita pencet saja supaya keluar airnya dan biji-bijinya, lalu kita berikan ke burung terujukan tersebut di H-2, yaitu hari Jumatnya. Tapi untuk lebih simpelnya, daripada kita bolak-balik mencari buah ini, itu lebih baik kita menggunakan buah yang simpel saja, yaitu buah apel merah. Itu yang gampang dicari, beli di toko-toko juga banyak. Nah, memasuki hari Sabtunya, Sabtu paginya, kita sudah mulai menyeting burung ini lebih tinggi dari H-3 juga H-2, yaitu dengan cara kita mengasih ekstra fooding, yaitu kita berikan jangkrik sekenyangnya di pagi harinya, yaitu hari Sabtunya, sekenyangnya sampai burung ini tidak doyan. Seandainya kata kita kasih contoh, kita berikan ekstra fooding jangkrik sekenyangnya sebelum jemur. Nah, setelah kita jemur, setelah pemberian ekstra fooding lalu kita jemur selama 3 jam, itu baru kita memberikan ulet Hongkong 5 ekor, teman-teman. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, setelah kita jemur, lalu kita berikan ulet Hongkong 5 ekor, lalu kita kerodong lagi itu burung. Dengan catatan ini tetap harus dikasih buah, yaitu apel merah maupun sawo, teman-teman. Nah, kita memberikan itu sampai sore harinya, kurang lebih sekitar antara jam 5 sore. Tetap burung ini kita istirahatkan sampai jam 5 sore. Kita buka burung tersebut, lalu kita mandikan, teman-teman. Kita mandikan, basah saja nggak masalah. Tapi jangan pakai sampo bayi, teman-teman. Dikarenakan nanti kalau kita memakai sampo bayi, itu tingkat basahnya itu lebih pekat dibanding burung yang disemprot biasa saja. Nah, setelah jam 5 sore kita mandikan basah, lalu terus kita angin-anginkan karena sudah tidak ada penjemuran, lalu kita berikan ramuan seperti yang sering saya bilang, teman-teman, yaitu ada asam jawa, madu, dan vitacit. Cuman ada satu tambahan, yaitu untuk mengkonsletkan burung tersebut, teman-teman. Biasanya burung-burung yang sudah malang melintang di gantangan itu banyak yang menggunakan doping, teman-teman. Tapi ini kalau menurut saya bukan doping. Justru ini minuman kesehatan, cuman ada tambahannya sedikit, yaitu kita berikan cabai merah, teman-teman, 1 biji. Ramuan asam jawa tadi setelah kita buat, lalu kita berikan cabai merah 1 biji, yaitu kita potong-potong kecil-kecil, lalu berikan ke ramuan tersebut, lalu kita aduk. Nah, ini ramuan itu rasanya ada manisnya, ada asamnya, juga ada pedasnya, teman-teman, dikarenakan pedas ini berasal dari cabai merah tadi. Nah, ini tujuannya supaya burung ini bisa konslet di lapangan nantinya. Ini teknik ini sudah banyak sekali yang menggunakan, yaitu cabai merah ini. Cuman tidak dicampur dengan asam jawa biasanya, yaitu dengan ramu-ramuan yang lain seperti ada doping-dopingan, teman-teman. Nah, kalau kita tidak menggunakan doping, yaitu doping alami juga minuman kesehatan ini, itu diharapkan burung ini bisa mengalami konslet di lapangan. Nah, ini untuk jenis minumannya. Nah, kita berikan minuman itu sampai dia minum. Nanti dia suka sekali dengan minuman itu biasanya. Nah, kita berikan kurang lebih 1 cepuk pleci, teman-teman, minuman itu. Kalau kita berikan jam 5 sore, nanti kurang lebih sampai malam itu biasanya belum habis. Selanjutnya untuk ekstra pudingnya, lalu kita berikan kurang lebih jam 7 malam, teman-teman.
Nah ini untuk settingan ekstra pudingnya. Jikalau gantangnya kurang lebih jam 9 malam atau jam 10 malam, taruhlah kita gantang jam 9 malam. Jadi jam 7 malam kita sudah mulai memberikan ekstra puding jenis ulet Hongkong 10 ekor teman-teman. Nah ini gunanya untuk memanaskan suhu tubuhnya supaya emosinya itu lebih tinggi dibanding birahinya. Nah kalau untuk ekstra puding jenis jangkriknya, kita standarkan seperti settingan harian teman-teman. Jika settingannya 3, berarti kita standarkan menjadi 3 saja. Itu 2 jam sebelum menggantang. Nah setelah kita memberikan ulet Hongkong 10 sama settingan harian jangkriknya, seandainya kata 2 ataupun 3, lalu kita kerodong burung tersebut supaya dia persiapan untuk berangkat ke arena teman-teman. Sampai di arena, itu jangan dibuka kerodongnya teman-teman. Lalu kita pantau saja burung ini dengan dibuka sletinya. Bagaimana reaksi burung tersebut mendengar burung-burung berkicau lainnya. Jika dia sudah nyaut atau sudah mulai bunyi, lalu kita kerodong lagi saja. Itu jangan diotak-atik sampai kurang 1 sesi. Nah setelah kurang 1 sesi, kita tidak memberikan jangkrik lagi teman-teman, yaitu cukup kita memberikan ulet Hongkong 5 ekor teman-teman, ataupun sampai 10 ekor sesuai kondisi burung tersebut. Jika kondisi burung tersebut kurang panas, bisa kita berikan ulet Hongkong 10 ekor. Jika burung itu sudah panas, sudah maksimal kelihatannya, kita cukup memberikan 5 ekor saja teman-teman. Itu sebelum 1 sesi sebelum kita naik ke arena. Sambil kita membersihkan kotoran-kotorannya, kita mencopot makanan-makanannya, kita memberikan ulet Hongkong itu 10 ataupun 5 ekor. Nah lalu kita kerodong lagi, setelah itu baru kita naikkan. Nah setelah kita naikkan, kita bisa melihat kinerja burung tersebut, bagaimana reaksi melawan burung-burung yang lain di sekitarnya. Jika kurang panas, nanti kita bisa menambah penjemuran. Jika kurang birahi, kita bisa menambah jangkriknya. Jika kurang emosi, kita bisa menambah penjemuran. Juga kita bisa menambah ekstra puding jenis ulet Hongkongnya. Nah jika kurang ngotot, jika kurang nagen, ataupun kurang konslet, kita bisa menambah ramuan seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita mundurkan lagi dari siangnya, bukan jam 5-nya. Nah kita otak-atik saja settingan itu, nanti bakalan ketemu settingan yang pas. Nah setelah menggantang, ini perlu digarisbawahi teman-teman, dikarenakan settingan ini sudah tinggi sekali. Setelah menggantang, kita semprot dengan air es teman-teman. Lalu kita berikan ulet bambu 3 ekor. Dan paginya 3 ekor, sorenya 3 ekor lagi. Ini untuk menyetabilkan birahinya setelah kita settingan lumayan tinggi teman-teman. Lalu kita kembalikan ke settingan harian seperti semula. Nah mungkin tips ini bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam Ropel Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.